memang resikonya besar. Apalagi dia tadi berucap dia membutuhkan tumbal intinya, karena tempat dia tinggal itu sudah dijelajah manusia, ibaratnya seperti itu. Lautan yang tempat dia untuk beraktivitas itu dijamak manusia, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya bersama Mas Angga, karena Mas Sopik katanya lagi nggak enak badan tadi ya Mas ya. Iya Bapak nih. Mas Angga, dingin nggak di tempat ini? Dingin ya. Dingin banget Bapak nih. Karena kita dekat dengan laut teman-teman. Dengar nggak Mas? Iya itu. Ombaknya gede banget ya. Lautnya. Astagfirullahaladzim, ini bagaimana Mas para nelayan yang lagi cari ikan malam-malam ini? Kasihan berarti ya. Dingin banget, Astagfirullahaladzim. Itu Mas Andi aman di situ Mas? Mbak. Aman di sini Mbak. Oke, baik. Ya teman-teman, sebenarnya kita bawa narasumber. Nah ini nggak jauh dari tempat saya tinggal. Maksudnya si rumahnya Mas Andi ini narasumber kita nggak jauh-jauh banget. Nah kita bawa Mas Andi ke tepi pantai gitu ya teman-teman, karena memang ada yang ingin kami wujudkan di sini seperti itu. Karena cerita Mas Andi ini yang saya baca di WA nih agak nggak masuk akal, karena ya namanya di WA ya Mas Angga pasti kan sulit untuk dimengerti ya. Makanya saya bawa aja ke sini. Karena kalau di lautnya langsung itu bahaya Mas Angga. Karena apalagi ini ombak lagi gede teman-teman, terus saya juga takut memancing keributan gitu ya. Ya ini ada apa nih gitu kan, jadi kita nggak fokus ya Mas ya. Betul Bapak nih. Baik teman-teman, jadi narasumber kita ini seorang laki-laki dan dia adalah seorang pelajar. Tapi saya nggak tahu nih sekolah di mana ya teman-teman ya. Katanya sih dia lagi sekolah pelayaran gitu ya Mas ya. Ya. Gimana ngobrolnya Mas? Di sini apa ya? Yang lebih enak apa kita pindah? Sini aja. Ya cakain Mbak. Baik. Mas Angga, kamu kan ini ya bawa orang baru ya. Ya. Maksudnya belum yang lama. Jangan suka ngalamun ya. Nanti tetap fokus aja. Kalau capek ya bolehlah sambil duduk gitu ya. Kalau misalnya capek bilang, terus kita maksudnya istirahat terus duduk gitu ya Mas ya. Soalnya kalau capek dipaksa itu fatal Mas. Soalnya kalau kita hawanya capek itu energi negatif pasti menghampiri kita itu sangat dengan mudah seperti itu. Makanya gampang banget anak-anak sekolah pada kesurupan itu seperti itu Mas. Iya. Mas Angga itu siapkan Mas Andinya, suruh keluar kamera. Iya. Suruh jangan malu-malu karena kita butuh penjelasan dari Mas Andinya langsung seperti itu. Bentar Bapak nih, Mas Andinya Oke. lagi duduk di sebelah sana. Iya, dipanggil aja. Sini Mas Andi. Mas Andinya suruh jangan pakai alas kaki ya. Siap Bapak nih. Jangan pakai alas kaki. Gak apa-apa kok, ini aman. Ini bukan tempat yang lembab, ini lagi nggak hujan. Jadi insya Allah nggak ada hewan melata lah ya Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Apa Bapak nih? Kok suara atau ada orang ya? Iya Pak ya Bapak nih. Tadi saya kayak lihat lampu gitu. Oh mungkin itu Mas, kayak penjaga kan. Kalau laut kan biasanya ada orang yang keliling-keliling gitu ya. Biasanya kan kalau di laut itu biasanya tempat orang mesum gitu ya Mas ya. Betul. Tuh kayak patroli gitu teman-teman. Saya juga kayak denger ranting keinjak gitu Mas, krek gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau manusia sih nggak apa-apa Mas, yang ditakutkan bukan manusia. Iya ya. Atau pindah kita Mas? Pindah kemana Bapak nih? Mau gimana nih, kalau pindah ya pindah, soalnya nggak aman. Kita bawa narasumber soalnya. Pindah ke sebelah sana ya Bapak nih. Sini ya Pak? Yang sebelah sana, pinggir jalan. Pinggir jalan. Boleh. Bentar Bapak nih. Jadi bawa aja Mas, itunya Mas Andinya. Iya Bapak nih. Saya sudah berdoa dalam hati ya teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Ini memang gede banget nih suara ombaknya, Mas. Betul. Astagfirullahaladzim. Oke, sini Mas Andi suruh keluar aja. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Waduh, kalau kita di pinggir laut suaranya nggak bakal jelas kedengar ya Mas ya, karena Iya. suara ombak itu lebih kencang dari suara kita. Tuh, aduh, ada suara burung kedasi juga nih saya dengernya Mas. Macem-macem nih. Waduh, mampus. Sini, Mas Andi. Mari cepetan kita berburu dengan waktu ya. Soalnya di pinggir laut kan rawan hujan, tiba-tiba bisa aja hujan gitu. Jangan pakai alas kaki ya. Oh iya, nggak pakai alas kaki. Halo Mas Andi. Ya Bu, Salaman. Kok tangannya basah? Takut ya Mas ya? Nggak apa-apa. sedikit merinding Mbak. Nggak apa-apa. Kok masih pakai seragam sekolah ini? Ya, ini belum pulang Mbak. Maaf ya saya bawa ke sini karena memang ini adalah tempatnya seperti itu. Jadi Mas Andi ini sekolah di pelayaran. Betul Mbak. Nah, jadi apa sih yang Mas Andi dengar di isu-isu tentang sekolah pelayaran tersebut? Kan masing-masing sekolah kan ada kisah mistisnya seperti teman-teman. Makanya banyak sekali anak-anak sekolah yang kesurupan, yang katanya sekolah itu dibangun di atas tanah kuburan yang digusur gitu. Coba ceritakan apa yang Mas Andi dengar dari isu-isu yang bikin Mas Andi ini nggak tenang gitu. Ya, yang saya dengar sih Mbak, ya banyak lah Mbak yang kayak kalau kita kan mau ini ya sekolah di Bayaran kan mau kerja di laut. Betul. Nah itu katanya banyak sekali kalau orang yang mati di sana itu dibuang ke laut jasadnya Mbak. Masa sih? Iya, yang sekali ngomongnya gitu Mbak. Kan bisa dimasukin peti, bisa namanya yang diapetin gitu, formalin gitu. Nah, terus Ya terus ya banyak sekali Mbak katanya di sekolahan saya itu yang kesurupan ya. baik. Terus Mbak, coba Mbak, cewek itu banyak sekali. jadi banyak cewek yang sekolah di situ. Betul. Nah, terus waduh ini pohon apa nih? Nah, terus apalagi yang Mas Andi dengar? Nah, saya itu pernah diceritain sama seorang katanya kalau mau selamat dari itu-ituan ya di sekolah itu saya harus ke orang pintar Mbak. Maksudnya ini, saya maksudnya Mas Andi. Maksud bentar. Soalnya kakak kelas saya itu banyak yang meninggal Mbak. Meninggalnya? Ya itu Mbak, ya kayak gangguan-gangguan di tengah laut Mbak, terus dibuang mayatnya Mbak. Ya terus ada yang sambar petir juga Mbak, kelas saya. Jadi Mbak, kabarnya tebal, namanya juga laut ya kadang anginnya nggak jelas sih Mbak. Ini saya sambil terawang ya. Mas Andi ini takut teman-teman. Jadi dia tuh menjelasinya tuh bingung juga karena dia takut tangannya aja basah nih seperti ini teman-teman. Nah jadi Mas Andi ini dapat isu lah bahwa sekolah di situ tuh memang banyak yang kesurupan. Yang pertama, yang kedua kalau udah prosesnya udah selesai, udah lulus terus bisa kerja di laut gitu teman-teman ya, entah kapal pesiar atau apa ya Mas ya. Itu kadang ada yang mati tapi dibuang ke laut gitu teman-teman. Terus ada yang kayak kesambar petir, terus ada yang tiba-tiba kapalnya kebalik. Terus kan biasanya ada sih yang kerjaan itu tidak sesuai job ya Mas ya. Dibilangnya kayak gini nanti kerjanya malah jaring ikan, kan banyak teman-teman. Terus intinya banyak gangguan lah. Nah gangguan itu ya bikin Mas Andi itu ragu-ragu untuk sekolah di pelayaran. Nah katanya Mas Andi itu pergi ke suatu tempat bisa disebut orang pintar gitu ya. Betul Mbak, Kenapa Mas Andi? ya biar saya nggak terjadi hal seperti yang kakak kelas saya. Ucapkan. Maksudnya kenapa kakinya gigit semut? Ini Mbak, Jadi apa yang diucapkan orang pintar itu? saya itu
disuruh berhubungan sama seseorang penghuni laut namanya Dayang kayaknya Mbak. Itu bukan namanya Dayang, Kan ya? itu dayangnya, si ratu yang ada di laut tersebut. Kamu disuruh berhubungan supaya kamu aman. Betul Mbak. Baik, baik, baik. Saya akan wujudkan dayang tersebut, karena makanya saya ajak ke pinggir laut. Boleh untuk Mas Andi kalau misalnya takut kembali ke kamera, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Bisa dimunculin di sini Mbak Dayangnya itu. Ya apa yang saya tidak bisa munculin, Mas Angga tetap waspada, konsentrasi seperti itu. Ya bu. Nggak usah liatin ke atas, nggak usah, kamu tetap fokus saja. Yang jelas berdoa dan tetap fokus sama pembicaraan kita aja. Ini tempatnya memang mistis teman-teman, kuat sekali di sini, makanya nih gelisah nih narasumber kita. Mas Angga, waspada Mas Angga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kenapa Mas Angga? Apa nih? Astagfirullahaladzim. Ini Mas Andi, kamu ke kamera dulu, ke Mas Angga tuh, nggak apa-apa. Orang Mas Angga. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini dijagain aja Mas Angga supaya dia ini nggak celingukan terus loh. Nih saya takutkan nanti pandangannya kosong malah dia kesurupan di sini. Kembali nggak apa-apa. Ya Bu. Nanti akan saya wujudkan dayang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Angga, Al-Fatihah 7 kali. Nanti kalau tidak muncul-muncul, baru kita keluarkan senjata kita, Mas. Oke? Kamu sudah bawa kan? Apa nih? Senjatanya kamu sudah bawa kan? Iya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kosong pikirannya ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai penghuni laut semuanya, para dayang-dayang, saya tidak takut dengan apa ancaman kalian. Keluarlah, keluarlah. Saya ingin melihat seperti apakah wujud dari dayang ratu penghuni lautan. Allahu Akbar. Mas Angga, Ya apa nih? hati-hati Mas. Suara ombak semakin jelas banget ini. Suara ombaknya kayak mau ke sini Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mawujud. Mawujud. Keluarlah. Keluarlah dari dasar lautan. Ini banyak sekali dayangnya Mas Angga. Iya apa nih? Mas Andi jangan takut ya kalau dia keluar. Soalnya ini suara gemuruh ombak tersebut makin terdengar di telinga saya. Sepertinya dia akan hadir di hadapan kita Mas. Ini dayangnya ya teman-teman, bukan ratunya. Allahu Akbar. Wujudkan siapa dirimu sekarang. Tolong hadir di hadapan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluarlah dari dasar lautan. Hadir di hadapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa itu apa nih? Allahu Akbar. Inilah dayangnya Mas. Inilah dayang yang jahat, yang suka mengganggu para manusia yang berada di atas lautan. Mas Andi, hati-hati Mas Andi. Dia memiliki seperti mustika gitu Mas, yang ada di perutnya. Itu yang ada di terawangan saya Mas. Apakah benar? Dengar Ya apa nih? suara gong.
Kenapa? Kenapa gong itu berbunyi? Kamu bersama teman-teman dayangmu dan ratu lautan tersebut akan ke sini. Saya tidak takut, Mas Angga. Iya, boleh. Astagfirullahaladzim, Mas. Allahu Akbar. Apa itu, boleh? Astagfirullahaladzim. 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 Nih, zoom nih, Mas. Iya, boleh. Itu mustikanya. Astagfirullah. Lawan itu, boleh. Kenapa? Kenapa kamu mengganggu orang-orang yang beraktivitas, yang bekerja di lautan, di tempat kamu tinggal? Apalagi ini, saya bawa narasumber bernama Mas Andi. Dia pergi ke orang pintar, dia tanya hal yang harus saya lakukan apa supaya tidak diganggu ketika saya berlayar, ketika saya bekerja. Katanya harus berhubungan dengan salah satu dayang di lautan tersebut. Jadi kamu salah satunya. Apa? Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Apakah benar? Apakah patut jika seorang manusia berhubungan dengan dayang di lautan tersebut? Karena manusia itu sifatnya sembrono, Mas. Dia bilang seperti itu intinya. Iya. Ceroboh, tidak memikirkan alam sekitar. Jadi jika ingin selamat, itulah salah satu jalannya. Sembrono ini sembrononya bagaimana? Jadi ada jalan lain jika ingin berlayar tapi selamat. Apa itu? Tidak boleh berucap kotor ketika di atas laut. Karena ratumu tidak mau mendengar kata-kata kotor, kata-kata jorok ketika mereka sedang bekerja. Tidak boleh membuang kotoran seperti sampah. Terus kalau kita, intinya kalau kita berlayar tuh nggak boleh buang kotoran sembarangan seperti itu, Mas. Iya. Tidak boleh asal blong-blong ke laut. Dan tidak boleh berkata kotor. Dan yang paling penting juga tidak boleh pikiran kosong sebenarnya, Mas Angga. Iya. Mas Andi itu didengerin, Mas. Dengerin tuh, Mas Andi. Lalu jika ingin selamat, jagalah sikap intinya, Mas. Iya. Tapi itu pun tidak menjamin. Apa yang membuat tidak menjamin? Jawab. Astagfirullahaladzim. Jadi aktivitas orang yang di atas laut itu, Mas, yang berlayar, itu mengganggu aktivitas mereka yang aktivitas goib mereka yang ada di bawah laut, seperti itu, Mas. Tapi kan mereka nggak tahu adanya kalian di dasar laut, adanya kalian sedang beraktivitas. Intinya mengganggu. Kalau seperti ini, urungkan saja niatmu, Mas Andi, untuk sekolah di pelayaran tersebut. Karena pasti kamu kan akan kerja di laut. Jika kamu ingin selamat, jangan teruskan. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus jaga sikap. Itu peraturan ketat, kamu jaga sikap, tidak boleh buang kotoran sembarangan, kamu harus jaga omongan supaya tidak berucap senonoh, tapi itu pun tidak menjamin seperti itu. Kami butuh tumbal, katanya, Mas. Astagfirullah. Makanya sering sekali terjadi insiden. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Allah Akbar. Kenapa?
Memang resikonya besar. Apalagi dia tadi berucap dia membutuhkan tumbal intinya karena tempat dia tinggal itu sudah dijelajah manusia, ibaratnya seperti itu. Lautan yang tempat dia untuk beraktivitas itu dijamak manusia seperti itu. Astagfirullahaladzim. Itu terserah kamu Mas Andi mau melanjutkan atau tidak. Yang jelas saya sudah mewujudkan dayang yang suruh berhubungan dengan kamu, ya inilah dia. Tidak ada cara lain jika ingin selamat. Tapi itu kembali ke takdir Tuhan. Kalau kamu bisa jaga sikap, tidak berucap senonoh, intinya tidak sembah, itu pun bisa mengurangi resiko seperti itu, tapi itu tidak menjamin. Baik, saya tahu waktumu tidak banyak. Kamu dipanggil oleh ratumu karena waktu kamu tidak boleh lama untuk menemui saya. Baik, silakan. Kalau kamu mau pergi menemui ratumu kembali, tapi saya minta kepada kamu, tolonglah jangan mengganggu mereka yang sedang mencari nafkah di atas laut. Saya tahu mereka punya nalar, pasti mereka bisa berpikir bahwa di tempat yang bukan semestinya mereka tinggal, mereka harus jaga sikap. Saya tahu itu tidak perlu diomongkan, semua orang itu tahu, anak bayi pun tahu. Tapi semuanya itu tergantung kalian. Kadang manusia sudah jaga sikap, jaga omongan, tidak membuang kotoran sembarangan, tapi kalian katanya butuh tumbal. Jadi untuk apa? Untuk apa kita menjaga ya Mas ya? Walau kalau akhir-akhirnya kalian mengambil kita yang kerja di sana. Katanya kalian butuh tumbal kan? Astagfirullahaladzim. Baiklah, jika bersikeras itu maumu, silakan pergi kembali ke lautan dan pergi. Kalau ratumu tidak terima, suruh datang menemui saya. Saya tidak takut dengan ratumu berserta dayang-dayangnya. Banyak sekali dayang-dayangnya Mas Angga. Dan memakai pakaian hijau kuning semua Mas. Astagfirullahaladzim. Kembalilah. Kembalilah temui ratumu. Dan kalau ratumu marah, temui saya. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullahaladzim. Kemana apa nih? Mas Andinya mana Mas Andi? Mas Andi nyaman? Itu di sebelah sana apa nih, ketakutan. Astagfirullahaladzim. Nggak usah takut. Jadi gimana? Kamu mau melanjutkan atau bagaimana? Mungkin Mas Andi takut karena sudah melihat wujud asli dari dayang tersebut teman-teman. Karena udah dengar cerita-cerita yang mistis-mistis, udah dengar cerita dari si orang pintar tersebut kalau mau aman harus berhubungan dengan salah satu dayang di lautan tersebut teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas Andi mau keluar lagi di sini, mau beri penjelasan. Ya. Yaudah kita nggak mau maksa teman-teman. Mas Andinya minta pulang dan nggak mau melanjutkan lagi. Mungkin dia takut ya teman-teman ya, karena sudah melihat sosoknya dayang tersebut. Itu namanya ya Mas ya, Dewi Sri Renjani Mas. Dewi Sri Renjani itu namanya. Tadi saya lupa, itu namanya Dewi Sri Renjani. Itu banyak banget Mas dayangnya. Itu sama semua, seragaman semua Mas. Dan tadi gong tersebut, nah itu gong kan si Dewinya keluar, terus gongnya bunyi. Nah itu tuh pertanda bahwa ada dayang yang keluar dari lautan gitu Mas. Jadi gong itu berbunyi. Nah sebelum gong itu bunyi lagi untuk memanggil si Dewi masuk ke dalam lautan, Dewinya mau pergi gitu. Jadi Dewi harus kembali sebelum gong itu bunyi lagi, seperti itu Mas. Jadi bunyi yang kedua itu untuk caranya panggilan supaya Dewi harus kembali lagi ke laut. Makanya dia pergi karena dia nggak punya waktu lama. Seperti itu teman-teman. Baik, semua kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa aja ya Mas ya, pemilik alam semesta ini teman-teman. Nah ya memang kita berdampingan dengan hal gaib ya teman-teman ya. Tapi ya itu, kita udah jaga sikap, kita udah jaga omongan, kita tidak senonoh di situ. Tapi dia membutuhkan tumbal seperti itu Mas. Karena
tempat dia bersemayam itu dijamak oleh manusia. Apalagi kapal-kapal begitu kan buang kotornya ke laut ya Mas ya. Iya, Mas Andi. Ya itu ya, itu ya, intinya tempatnya itu terjamak oleh manusia lah. Mereka masih terganggu, makanya mereka minta timbal balik seperti itu teman-teman. Walaupun kita udah jaga sikap, semuanya kita pasrahkan kepada yang di atas. Terserah kalian. Ini bukan saya nakut-nakutin ya teman-teman ya. Memang saya pernah dengar kalau ada yang mati dibuang ke laut, terus nanti tiba-tiba di sana kesurupan, mabok laut gitu sampai nggak kuat Mas. Nah mau dipulangin gimana teman-teman? Kan kita udah di tengah-tengah laut kan. Iya. Mau dipulangin gimana? Paling nggak kita kalau ketemu kapal kecil, terus kita pindah ke kapal kecil, nanti kapal kecil yang bawa kita ke daratan. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, saya akan tutup dulu penelusuran malam hari ini teman-teman. Semoga Mas Andi bisa memutusi pilihannya gitu ya Mas ya, mau lanjut atau bagaimana terserah Mas Andi. Yang jelas inilah faktanya ya teman-teman ya. Baik, saya akan akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, saya akan ngasih minum. Ini ada air zam-zam yang saya bawa dari rumah.